Oke, halo semuanya. Kami, di sini sudah berada di Perikanan Labai Chicken. Di sini, sudah ada karyawan di Labai Chicken, boleh perkenalan diri dulu, Kak? Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Pujan Mada. Di sini saya sebagai asisten leader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Darul Andi Dayat sebagai leader di Labek Chicken Sebaraja. Oke, berarti panggilannya Kak Raja sama Kak Darul. Darul. Baik. Di sini kami ada sedikit pertanyaan buat kakak-kakak berdua. Jadi gimana nih, Kakak sebagai karyawan untuk menyampaikan masukan atau laporan serta keluhan kepada atasan Kakak gitu? Dari saya dulu atau dari para dulu? Dari Kalau dari saya mengenai laporannya dari kita ke atasan itu. Dari kita ke atasan itu yang pertama itu mungkin kita ada punya grup internal ya, baik internal dari store maupun internal dari ini cabang di area 21 karena di Labek ini kan ada beberapa store juga ya. Ada beberapa area juga, ada area 1, 2, dan 3. Nah, kita masuk di area 2.1. Nah, jadi 2.1 juga ada grup khusus untuk leader-leader itu. Jadi ketika ada keluhan atau ada masalah apapun biasanya langsung ke grup ya. Mulai Jadi dari komunikasinya di grup. ya, mulai dari kita dari grup internal dulu misalkan ada keluhan apa nih, apa aja yang perlu diperbaikan gitu. Biasanya kan dari atasan itu suka ngasih kan, tolong cari yang harus diperbaiki itu ya. Nah, kita di grup internal pribadi store, kita tanya anak-anak apa yang perlu diperbaiki, permasalahan apa yang emang urgent sama yang bisa ditunda dulu. Nah, baru udah setelah itu disampaikan ke kita, baru kita sampaikan lagi ke atasannya. Selain daripada grup juga, biasanya ada tiap sebulan atau 2 bulan sekali itu ada KSS kayak Pak Rizal itu sebagai ada manajer, ada quality assurance untuk Pak Riswandi, dan juga ada area control itu dari Pak Padlik. Nah, di situ biasanya kan ada controlling setiap 1 bulan sekali. Setiap controlling itu kita sampaikan keluhan kita apa, gimana keluhannya. Nah, setelah keluhan kita sampaikan, baru tindak lanjutnya dari ini dari masing-masing bagian ada di area manager. Kalau ke masalahku pas produk di quality assurance, dan masalah administrasi itu ada di admin control. Nah, selain daripada itu juga yang pertama tadi dari grup ya, setelah dari grup itu ada ini ketika ada kunjungan kita sampaikan masalah permasalahannya apa. Untuk yang kemudian itu selain daripada itu dari grup juga ada, dari grup Telegram, dari grup internal itu kita ada laporan per 2 jam sekali. Nah, per 2 jam sekali itu di sana dimasukkan yang namanya itu report per 2 jam. Nah, di sana report per 2 jam juga kita masukin report permasalahan kita itu apa aja, nanti tindak lanjutnya seperti apa. Terus ada tahap-tahap tindak lanjutnya. Misalkan kalau kurang dari 3 hari itu harus bisa diselesaikan oleh AM. Ketika RM-nya tidak bisa menyelesaikan selama 3 hari, ada tahap lanjutnya 7 hari itu masuk ke direktur utama. Itu kalau masalah selama 3 hari tidak selesai. Setelah 7 minggu tidak selesai ke direktur utama, namun direktur utama tidak bisa, masalahnya besar itu setelah 15 hari itu langsung ke founder paling tinggi itu ada di Pajaki gitu. Jadi ada 3 tahap juga. Jadi banyak-banyak tahapannya. Pertama tadi dari grup, kemudian dari controlling setiap bagian-bagian ininya ya, ada QA, ada AC, kemudian ada AM juga. Setelah itu ada grup pribadi juga. Kemudian yang tadi itu permasalahannya ada di grup tele itu yang 3 hari, seminggu, sama 14 hari. Mungkin itu dari para aja sama. mungkin dari saya dari permasalahan tadi ya. Permasalahan tadi kan tadi kata Pak Atasan ke Darul bawahannya. kan ke bawahan, saya sebagai bawahan ketika Kita bawahan ke atas kita. bawahan ke atasan. Dari bawahan ke Oh, atasan. atasan. Ketika saya mendapatkan permasalahan tadi sama Pak Darul sudah disampaikan lebih detailnya, mungkin saya cuma menambahkan sedikit ya. Ketika ada permasalahan mungkin dari store Cibaraja ini, dari Labek Cibaraja ini, saya langsung dilegasi Delegasi. apa? Delegasi. Delegasi Delegasi. delegasi Ya. langsung didelegasi. Ketika tadi contohnya ketika saya datang ke sini ada permasalahan area kotor terus berantakan store-nya, langsung saya delegasi ke teman-teman yang ada di sini supaya kedepannya makin baik, makin maksimal untuk area operasionalnya. Mungkin dari segi pelayanan juga sering ada permasalahan segi produk ataupun kebersihan, saya langsung sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jangan sampai terulang, boleh terulang untuk memperingati saja. Tapi kalau misalnya
lebih dari seminggu 3 kali atau 4 kali itu sudah kelewatan ya. Mungkin itu saja sih permasalahan ketika yang saya dapatkan, dan saya juga tidak lupa report kepada atasan tadi, pada Pak Rizal sebagai area manajernya untuk mengatur SDM-nya. Itu Oke, saja. berarti komunikasi di store Labai Chicken Cibatu ini cukup jelas gitu ya, dari bawahan ke atasan juga. Terus menurut kakak-kakak semuanya, komunikasi antara bawahan sama karyawan ini cukup terbuka atau tidak? Menurut Kak Raja dulu, Kalau dari saya ke bawahan, dari kru ke saya ya. dari bawahan ke Oh, dari atasan. bawahan ke atasan Ya. cukup terbuka sih. Ketika tadi udah sampaikan, ketika ada permasalahan kita langsung report, langsung laporan, dan kurang dari seminggu biasanya suka langsung diselesaikan permasalahannya. Oke. Kalau menurut Kak Daru sendiri gimana nih? Atasan ke bawahnya penting atau enggaknya gitu. Dari Oh, gampang atau komunikasinya terbuka atau enggak gitu dari bawahan ke atasan? Kalau di sini betul kata Pak Raja tadi, lumayan terbuka juga dari bawahan. Kita mulai dari yang terbaik dulu, dari kru dulu, kru ke tim leader itu sangat terbuka tentunya, karena kita nggak ada gap antar ini ya Pak Raja, tidak terlalu ada gap antar ini ya jabatannya. Namun ketika dari leader ke kayak area manager ke quality assurance, area control, mungkin itu tergantung orangnya ya Pak Raja ya. Dari ke area manager itu agak sedikit canggung karena mungkin mereka juga pegang beberapa area juga ya. Kalau ke QA itu gampang karena mungkin ada keterikatan juga ya, tergantung orangnya juga. Ke AC juga gampang. Intinya sih gimana kita pendekatan kita ke atasan-atasan kita gitu. Kalau ke RM kita nggak terlalu dekat. Jadi kalau ke RM itu ada tingkatan lagi di atas AM. Ada regional manager, itu agak susah. Jadi lagi. agak susah lagi. Kalau apalagi ke atasnya lagi itu agak susah. Jadi kalau sudah mulai dari tim leader ke ini ke apa sih namanya KSS itu atau quick service store ya apa? Oh. KSS KSS, Quick Support Store. ya quick support store ya itu. Nah itu dari tim leader KSS itu mungkin ada beberapa ini ya ada Tahapannya. jarak gitu ada. Oh, jarak. Jadi nggak terlalu Jadi KSS itu terbagi 3, ada tadi area manager, QA Quality Assurance, sama administrasi kontrol. Nah, kalau itu mah kalau kita ke itu agak ini aja. Kalau ke AM rada canggung, cuman ke QA karena kita sudah lumayan dekat ya, suka ngobrol gitu. Kalau ke sini sama Aceh juga lumayan dekat, jadi kita beraninya cuman ke QA sama Aceh doang. Kalau misalkan permasalahan kita nggak di ACC sama ini, misalkan dari Pak Rizal, kita kalau nggak berani misalkan ini nggak dibalas ya, kita chat ke KSS yang lain. Pak ya kemana ya urgent kiki, nah baru yang ini kabar itu Pak Rizal gitu. Jadi Pak Rizal titik utamanya. Terus jadi menyelesaikan masalahnya ada di Pak Rizal. Pak Rizal. Kalau Pak Rizal misalkan lagi sibuk gak bisa dihubungi, kita ke yang lain. Yang lain baru ditelepon Pak Rizal gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kayak menurut Kak Raja sama Kak Darul itu selama bekerja di perusahaan ini komunikasi antar pegawainya apakah terjalin baik atau enggak gitu? Apakah ada senioritas? Iya, atau apakah jujur aja? sama-sama gitu? Kalau di sini sih sama-sama ya. Kecuali ada 1 orang 2 orang lah ya yang kita gap karena emang habitnya dari dulu kayak gitu, Nggak bisa berubah. nggak bisa berubah. Kita juga udah capek menegurnya, jadi ya udahlah gimana mana weh gitu. Itu dari kata Pak Raja ya. Sebelum pergantiannya kita ini baru setahun aja Pak Raja pergantian leader. Setahun ada. Untuk leader sebelumnya itu emang ada gap ya Pak Raja. Jadi dari jam kerja yang tidak teratur, dari SOP yang nggak sesuai gitu ya. Dari itu tuh kan orang-orang udah di-cut ya, sebagian hampir 90% ya. 90% di-cut, kita ubah semua, ganti ya sama yang baru. Nah, ada beberapa yang masih tersisa aja ya. Mungkin satu lagi ya. Satu lagi itu agak susah. Jadi itu mah agak Kan area manajer pun besar. Jadi 1 orang lah. Untuk yang lainnya aman sih ya. aman. Dan untuk semuanya aman, kecuali ada 1 orang karena itu masih menggunakan habit yang lama, jadi kebiasaan lama. Masih ke bawah-bawah yang iya. sekarang. Takutnya sih ini doang ke bawah yang lain. Cuma alhamdulillah yang lain enggak ya. Aman. Betul. Yang lain masih dikontrol sama kita, lebih bisa Aman dikontrol. berarti. Terus kerja sama tim di perusahaan ini tuh di perusahaan ini tuh solid atau enggak? Menurut kakak-kakak gitu. Kalau solid kan solid ya. Dimulai kan kita ada program nih, program kebersihan. Jadi semua kru itu
Jadi mau leader itu mau leader mau kan di sini ada golongan start, member sama training ya. Jadi semua itu ketika kita ada kegiatan program kebersihan itu semuanya ikut. Tidak ada ini mah leader mah gak usah lah. Jadi gitu. Semua ikut. Jadi semua ikut serta. Iya. Jadi nggak ada bedanya gitu. Ada tambahan dari Kak Itu Darul. apa Beb? Kerja sama timnya di solid atau Solid atau enggak gitu. Oh, betul. Kalau Pak Raja itu disinggung kerjasama antar timnya solid juga. Bisa dilihat dari beberapa pencapaiannya meskipun nggak signifikan tapi ada perubahan. Dan hasil audit juga tidak terlalu banyak Permasalahan permasalahan dari solid lah, bisa diajak kerjasamanya semua timnya. Jadi enak dari minus tepung yang besar jadi bisa dipangkas kecil, kemudian kebersihan yang asalnya kotor bisa sedikit meskipun kotor tapi nggak terlalu kotor. Jadi ada perubahan meskipun itu 0,1 tapi perubahan tetap perubahan. Yes. Lanjut. Oh aku ya. Ya. Eh, Selama bekerja di sini, komunikasi non formal seperti apa sih yang sering berlangsung atau terjadi antar pegawai gitu? Kayak kalau komunikasi itu pakai media apa atau WA kah, Telegram? Telegram ke Instagram. kita untuk internal semua kru di sini pakainya WA kecuali udah menyangkut owner atasan yang lain kita masuknya di Telegram. Oh berarti 2 media yang Iya. digunakan. Oh, seperti itu. Oke lanjut. Apakah pernah terjadi keterlambatan pekerjaan atau kesalahpahaman sekitar konflik internal serta analisis permasalahan komunikasi? Kayak ada gak sih kalau di store Labaik Cibatu ini kayak kalau ada konflik internal tuh cara menyelesaikan masalahnya tuh kayak gimana gitu? Kalau nilainya biasanya menggunakan problem solving deh. Problem solving. Iya, jadi kita cari dulu akar masalahnya di mana, kita cari tahu apa yang harus diperbaiki. Kita nggak bisa ngejudge bahwa misalkan kru tersebut salah ya, kita nggak bisa ngejudge itu. Apa mungkin dari kitanya juga yang salah. Jadi kita cari titik permasalahannya di mana, kita panggil orang yang bermasalah itu satu, kemudian kita ajak ngobrol, aja ajak ngobrol di sini. Coaching. Ya, kenapa kerjanya gini, apa yang bikin gak nyaman gitu. Jadi kita evaluasi bareng-bareng, mulai dari krunya, dari kitanya juga. Jadi kita nggak bisa ngejudge bahwa orang itu salah, siapa tahu kita yang salah juga. Jadi kita menggunakan problem solving, dipanggil orangnya langsung satu-satu. Tidak ada miskomunikasi kan. Misalnya kalau ini permasalahan sama sini ya kita panggil lagi gitu. Jadi supaya enak gitu. Kita nggak perlu diungkit semua tapi satu-satu kita panggil supaya Yang pertama kita tidak merendahkan orang lain di depan banyak orang. Betul. Jadi kalau misalnya face to face kan lebih enak ya. Dari segi bicaranya, ngobrolnya juga enak. paling itu aja. Ada tambahan lagi atau udah? Sudah. Ini paling ini Enggak sih. enggak udah. Makasih sudah mau diwawancara oleh kami, tentunya mengganggu waktu kerja Kak Raja sama Kak Darul. Boleh say hello dulu gak ke kami dong? Halo guys. See you next time ya. Terima kasih. Time. Ya. Ini kami masih di store Labaik cabang Cibatu. Kami ditemani oleh, boleh terkenal? Saya Bay Haki, selaku area manager di Labaik Chicken. Oke, langsung aja ke pertanyaan. Mungkin aku di sini mau nanyain profil singkat tentang perusahaannya. Kapan sih dan di mana sih Pak Labaik Chicken itu didirikan pertama kalinya? Labaik Chicken itu berdiri di tahun 2012. Store pertama kita ada di Katapang, Bandung. Oh, di Bandung. Oke. Udah? Untuk head office-nya juga ada di Ganggu. Jadi cabang pusatnya ada di sana. Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu siapa sih Pak pendiri pertama kali Labaik ini? Untuk pendirinya atau foundernya di Bapak Zaki Lukman Hakim. Bapak Jaki Lukman Hakim. Tapi sekarang masih ada. Masih ada. Oh. Masih ada dan emang founder tunggal ya. Yang dimana dia juga masih aktif untuk memberi arahan ke tim-timnya meskipun dia tidak menjabati di struktural. Oke, selanjutnya tuh jenis usaha yang dijalankannya tuh seperti apa Pak? Untuk jenis usaha ya kita bergerak di bidang F&B ya. F&B yang dimana kita menjual makanan dan menjual jasa juga. Wah, kalau makanan kan ada bentuk fisiknya. Yang dimana kalau mau jual jasa gimana caranya sih kita
bisa membuat customer itu nyaman di sini. Oke. Selanjutnya tuh kayak skala bisnisnya tuh seperti apa, Pak? Apakah makro atau mikro? Kalau bisnis karena dari atau pendapatannya masih di bawah hitungan makro, ini masih di mikro sih. Oke. Terus selanjutnya struktural perusahaannya tuh mencakup apa saja, Pak? Kalau di cabang Cibatu ini gitu. Kalau untuk per store-nya itu satu store mempunyai satu atasan, satu manajer store, tadi ada satu ya, dan 2 asisten. Nah, setelah asisten ada kru yang dimana terdiri dari kru dining yang menjaga kebersihan, ada kru kasir juga yang menyambut customer, dan kru cook yang dimana menjaga kualitas dan eh, bahan baku makanan. Oke, lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya. Jadi gimana sih Bapak sebagai pimpinan nih di cabang Labai Chicken Store Cibatu untuk memberikan instruksi atau arahan informasi ke bawahannya gitu? Kalau untuk saya pribadi lebih ke menggunakan leveling. Bisa dijelaskan Pak? Pertama, komunikasi itu harus 2 arah. Ya. Yang dimana mereka harus mengerti apa yang saya mau dan saya pun harus mengerti apa yang mereka mau. Yang kedua, ketika ada sesuatu informasi yang akan atau peraturan yang akan saya dirikan, pertama saya akan eskalasi 2 level ke atasan saya langsung dan ke atasan saya. Oh, oke. Nah, agar ada penanggung jawabnya. Dan ketika informasi itu sudah disetujui, saya akan menyampaikan juga 2 level kedua saya, di mana level manager store dan asisten manager store seperti itu. Terus untuk penyampaian informasi serta arahannya Bapak menggunakan media apa kira-kira? Kalau misalkan saya tidak ada di store langsung, menggunakan meeting Zoom meeting. Terus kalau misalkan ada di store langsung, saya langsung di briefing. Oh, jadi kalau misalkan Bapak lagi di store mah langsung face to face. Face to face seperti itu. Kayak tadi kumpulin anak-anaknya terus langsung dikasih tahu. Ada media lain nggak Pak yang digunakan ya selain Zoom sama face to face? Kalau koordinasi kita menggunakan Telegram biasanya. Kalau misalkan kita via chat ya. Jadi Telegram, Zoom sama face to face berarti. Seperti itu. Lanjut. Kamu yang belakang. Aku. Terus kalau misalnya terjadi kesalahpahaman atau konflik di internal ini, Bapak sebagai atasan gimana sih cara solusinya menyelesaikan masalah tersebut? Kalau misalkan terjadi miskomunikasi ya, saya panggil orangnya yang dimana pengen dengar dulu nih apa yang mendasari adanya kesalahpahaman. Kalau misalkan kesalahpahamannya itu ada di 2 orang, berarti saya ambil dari sudut lainnya seperti itu. Dan saya juga cek pengaruh ke operasional seperti apa. Apakah mempengaruhi kinerja atau itu masalah personal, kan saya juga tidak ada ranah ke situ ya. Iya. Nggak mungkin lebih fokus kepada emang sisi mana sih fokusnya ke operasional itu aja sih. Namun secara penyelesaiannya itu hanya memanggil orangnya terus memberi jalan keluar yang dimana saya tidak berpihak kemana. Jadi pernah ada konflik internal sebelumnya? Konflik internal pernah ada. Pernah ada. Nah, ada yang dimana ya konfliknya itu ya cemburu lah, misalkan Pak kenapa dia udah naik jabatan seperti apa gitu kan, padahal untuk jenjang karir di sini jelas gitu kan. Namun dari segi mungkin informasi ya itu ya informasi dari saya nyampe ke tim, dari tim gak nyampe ke yang lain seperti itu. Oke, oh jelas juga. Terus pertanyaan terakhir Pak, apakah Labai Chicken ini memiliki mitra bisnis atau pemasok dari luar? Kalau mitra kita membuka kemitraan. Ada. Cuman untuk kepengurusan terpusat. Tapi kalau dari bahan bakunya itu gimana Pak? Kalau untuk bahan baku kita terpusat juga. Jadi dari cabang pusat. Iya, betul. Terus aku mau ada pertanyaan terakhir. Kalau Labek ini membuka lowongan pekerjaan itu biasanya tuh dikasih tahu lewat apa gitu atau lewat media apa gitu? Kalau yang sekarang berjalan efisiensi yang saya rasakan adalah aku menggunakan media cetak yang pun ditempel langsung di store. Itu lebih meningkatkan kepercayaan kepada pelamar dibanding kita mensosialisasikannya di Instagram seperti itu. Bener. Di medsos Ya, di medsos emang ada, cuman pelamar itu lebih banyak melamar tuh ketika kita udah
terpampang jelas ada lowongan di store tersebut gitu. Berarti itu udah terpercaya gitu Iya, bahwa Labik tuh lagi emang buka lowongan betul. gitu. Dari testi pelamar ya, kenapa ngelamar ya lewat itu Pak, di tahu kan ada buka lowongan itu sih, komik ke situ. Biasanya kalau untuk kalau untuk yang baru-baru itu untuk membuka lowongan tuh biasanya perkiraan tuh berapa kali setahun atau pas ada yang kosong aja gitu sih posisinya? Kalau untuk di kita sendiri sebenarnya untuk lowongan sendiri itu biasanya 1 tahun 2 kali. Karena untuk jenjang di sini tuh paling lambat 1 tahun udah harus naik level gitu. Berarti Ada cepet jenjang ya? karirnya. Betul, seperti itu. Dan kita juga tidak men-share jenjang karir di level manager up keluar karena kita juga pengennya yang menjadi manajer tuh anak store awalnya seperti yang dimana lebih mengetahui lah sisi operasional di seperti apa. Seperti itu. Oke Bapak, terima kasih sudah mau diwawancarai oleh kami. Mohon maaf mengganggu waktu bekerjanya. Iya. Boleh saya hal dulu Pak. Oke, terima kasih Bapak. Halo guys, hari ini kita sedang mau wawancara di perusahaan Mobile Chicken bersama Raden bersama saya.